Ya, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Darmianto. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dimanapun berada. Kalau Anda bacanya pagi, selamat pagi, selamat malam, Anda bacanya malam. Ya, kali ini kita akan membahas tentang konsep dynamic routing di dalam jaringan komputer. Ya, kalau di video-video sebelumnya saya menyampaikan konsep dan juga ada juga lab-nya tentang konsep routing tetapi yang statik. Nah, kali ini kita coba beralih ke topik yang dinamis ya. Nah, apa bedanya antara antara static route dan dynamic route begitu ya, atau static routing dan dynamic routing gitu ya. Tentu ada perbedaannya. Kalau yang static itu kita buat kita setting secara manual ya, dan itu sifatnya statik permanen di perangkat-perangkat yang kita setting. Selama tidak diubah ya ada seperti itu konfigurasi routingnya. Nah, tentu berbeda dengan konsep yang dynamic routing. Dia dikonfigurasi secara secara software ya. Jadi ada yang mengenerate tabel routingnya dan mendistribusikan tabel routing itu ke semua perangkat-perangkat router yang membutuhkan atau yang memerlukan tabel routing, sehingga terbentuklah sebuah jaringan ya saling terhubung antar jaringan yang berbeda-beda itu tetapi secara dinamis ya, karena secara software tadi. Jadi singkatnya dynamic routing itu adalah boleh disebut dengan ya proses routing juga, hanya dia secara software. Dan karena dia secara software ya, dalam jaringan kita nanti akan mengenal beberapa protokol routing ya, protokol routing untuk melakukan routing itu, dynamic routing itu sendiri. Misalnya nanti ada RIP, OSPF, BGP dan lain-lain. Nah, namun pada konteks konsep kali ini saya akan menyampaikan nanti yaitu dengan yang OSPF saja dulu. Ya. Oke, sekarang kita ke materi berikutnya ya. Jadi tadi kita ngomong-ngomong tentang static root dan dynamic root ya, tentu dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Ya. Kalau untuk static root ya, ya kalau kita perhatikan dia dikatakan mudah diimplementasikan untuk jaringan skala kecil. Artinya kalau untuk jaringan skala besar, static root ini menjadi kurang efektif, kurang cocok. Maka kalau jaringan skala besar sebaiknya jangan menggunakan static routing. Artinya juga dia cocok untuk topologi yang sederhana. Jadi kalau jaringannya kecil, kayak satu kantor misalnya, hanya mungkin ada puluhan atau beberapa router saja, ya cukup static routing saja. Jadi kita konfigurasinya tidak terlalu rumit ya. Kelebihan berikutnya apa static routing nih? Dia juga lebih aman karena dia statik tadi ya, selama tidak ada yang mengkonfigurasi mengubahnya secara manual ya, artinya harus campur tangan orang lah begitu secara sederhananya. Beda kalau dinamik artinya dari secara software, kalau software yang dikendalikan ya bisa saja dia menjadi bermasalah, sehingga disebut lebih aman. Oke, jalur routing sudah kita tentukan sesuai dengan yang kita konsepkan gitu ya, karena dia manual tadi ya kita tentukan manual jalurnya kita tentukan ya, lewat mana datanya dan seterusnya. Tidak memerlukan algoritma mekanisme update sehingga hemat sumber daya penggunaan CPU, artinya tidak ada aplikasi atau ya aplikasi yang dijalankan tidak ada untuk mengenerate atau mendistribusikan tabel routing tadi, sehingga secara pemakaian beban memori dan sebagainya di perangkat router misalnya itu menjadi lebih sedikit dibandingkan yang dinamik ya begitu. Ini kita ngomong kelebihan dan kekurangan static routing. Nah, sekarang kita beralih untuk yang dinamis. Dia juga punya kelebihan dinamis ini. Kalau tadi static routing itu sederhana untuk jaringan skala kecil, nah makanya kebalikannya, artinya dia lebih, katakanlah lebih kompleks dan cocok digunakan untuk jaringan yang skala besar tentunya, dan kemudian dapat menyesuaikan dengan ukuran. Jadi kalau ada penambahan jaringan ya, dengan sistem dynamic routing akan lebih mudah. Kemudian tabel routing otomatis,
menyesuaikan jika terjadi ada perubahan topologi atau perangkat yang ditambah atau dikurang, ya langsung gitu ya. Dan tentunya karena dia dari sisi kekurangannya juga ada nih tadi kelebihannya, ya, sebelah sini ya kelebihannya, dan sebelah ini ada kekurangannya. Kekurangannya ya salah satunya memerlukan perangkat yang lebih mumpuni lah ya untuk menjalankan katakanlah protokol routingnya itu sendiri ya, untuk mendistribusikan tabel routing dan sebagainya. Oke, itu kelebihan dan kekurangan dari dynamic routing. Oke, dan berikut juga ada beberapa karakteristik ciri-ciri ya. Dikatakan yang pertama, otomatis menyesuaikan dengan topologi. Ada perubahan topologi, ya dia sesuaikan. Ada tambah perangkat, ya distribusikan lagi tabel routingnya dan seterusnya. Kemudian bisa mengoptimalkan routing ya. Ya kalau perangkatnya bertambah dia tambah tabel routingnya, kalau perangkatnya off down mati ya, dia juga menghapus tabel routing di tabel routing utamanya begitu ya. Jadi dia langsung menyesuaikan di protokolnya itu. Kemudian mudah menyesuaikan dengan ukuran, artinya kita menambah jaringan, memperluas dan sebagainya, maka protokol routing ini tetap bisa mengakomodir ya. Stabil juga, proses konvergensi juga lebih cepat ya. Proses konvergensi itu adalah proses di mana misalnya nih ada 3 buah router, proses konvergensi ya. Kalau dia secara dinamik itu artinya di setiap router ini menerima tabel routing informasi keberadaan jaringan kiri kanannya yang saling terhubung, sehingga masing-masing router ini memiliki informasi tabel routing yang lengkap terhadap jaringan atau router di sebelah atau di tetangga-tetangganya yang saling terhubung. Setelah mereka lengkap baru jaringan ini terkoneksi. Nah, disebut dengan proses konvergensi. Itu adalah proses pertukaran tabel routing ke semua perangkat-perangkat router yang saling terhubung ini, dan akhirnya jaringan itu menjadi connect gitu. Itu proses konvergensi. Mana tadi? Oke, kita lanjut. Ya, ini ya tadi ya. Sorry. Oh, oke nih. Salah buka. Berikutnya, tersedia pilihan untuk manajemen routing ya, otomatis ya karena dia secara software tadi. Berikutnya, dynamic routing itu ada beberapa protokol seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada beberapa ya yang banyak digunakan oleh perangkat di luar ya, misalnya seperti RIF, Routing Information Protocol. Ini untuk dynamic routing yang paling simple, sederhana, namun keterbatasannya tidak banyak router yang bisa diakomodir, yang bisa dihubungi ya. Kalau tidak salah itu sampai 16 hop atau tingkatan router yang bisa dihubunginya ya oleh protokol ini. Kemudian yang ini khusus kayaknya lebih ke untuk perangkat Cisco ya, dan ada juga intermediate system to intermediate system juga protokolnya. Saya juga belum begitu mengenal yang ini ya. Nah, yang nanti akan kita coba lebih dalami adalah yang keempat ini, Open Source Packers ya, jadi OSPF singkatannya, OSPF. Nah, apa itu dynamic routing menggunakan OSPF? Ya, tadi singkatannya adalah Open Shorted Packers ya, jadi boleh disederhanakan aja bahwa dia akan memilih jalur yang terpendek gitu ya untuk mentransfer data. Jadi nanti kita lihat ilustrasinya ya, kalau misalnya, atau kita langsung ke ilustrasinya aja. Saya lompat dulu ya. Ya, jadi OSPF itu kenapa dikatakan tadi dia akan memilih jalur tercepat? Misalnya sumber datanya berangkat dari sini.
tujuan data yang mau dikirim adalah di jaringan ini, ya. Sumber dari sini, tujuannya ke sini. Dia punya beberapa jalur, misalnya lebih dari satu jalur lewat ini bisa ngirim paket datanya, dan bisa juga lewat sini. Dan itu di antara router ini yang saling terhubung ini, itu diberi nilai cost, biaya 10, 10, 10, 10, sehingga totalnya adalah berapa? 40 ya. 40 kalau lewat atasnya. Lewat bawah sini 9, 10, 10, 10, 10 menjadi 49. Nah, kalau tadi dia bilang memilih jalur yang tercepat, ya bisa saja dia akan pasti memilih yang tercepat yang ini. Nah, router kalau menggunakan dynamic routing dia akan memilih jalur ini sehingga penyampaian data menjadi lebih cepat. Itu yang pertama. Kedua, karena lewat sini juga sebenarnya bisa, hanya cost-nya lebih besar. Nah, maka ini bisa jadi menjadi jalur alternatif ketika yang ini bermasalah jalurnya, maka pakai data bisa memilih jalur ini. Bisa kita buat seperti itu dalam implementasi di jaringan yang sesungguhnya di lapangan. Oke, saya kembali ke atas lagi. Ya, tadi kita di sini ya. Tadi katakan bahwa OSPF ini ada versi-versinya ya. Kemudian dia juga support untuk IP6, ya, jadi cukup berkembang. Kemudian lagi dia menggunakan link state protokol ya tadi yang apa namanya, katakanlah yang pada basis perhitungannya tadi. Ini kelebihannya lah ya, sama saja dengan yang saya jelaskan tadi. Oke, saya lanjut lagi terkait dengan konsep OSPF ini ya. Cara pengimplementasiannya atau konsepnya adalah seperti ini. Jadi nanti ada istilahnya AS, Autonomous System. Apa itu Autonomous System? Autonomous System adalah yang awan yang jaringan yang besarnya ini. Yang mana dia merupakan gabungan dari beberapa jaringan yang sifat routingnya dan memiliki kesamaan metode serta fungsi pengaturan jaringan ya. Jadi jaringan 0, area 2, area 3 dan seterusnya, area 1, 2, 3, 0. Ini terdiri beberapa jaringan dan itu tergabung di dalam sebuah katakanlah jaringan yang memiliki tadi sifat routing dan metode produksi pengaturan yang sama, dan itu digabung, terhubung dan disebut dengan autonomous system. Yang abu-abu di belakangnya warnanya ilustrasinya. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang ini OSPF, karena AS memiliki skala jaringan yang besar, maka penggunaan routing menjadi sangat penting dan kritis. Ini jaringan besar ya, kalau kita konteksnya menggunakan dynamic routing ini jaringan untuk jaringan besar, kalau jaringan kecil tidak efektif malahan. Kemudian informasi routing harus tepat ya, kalau salah ya gawat juga tentunya karena akan bermasalah ketika itu didistribusikan kabar routingnya. Dan seterusnya, nanti Anda baca sendiri ya, teksnya ada di sini. Kemudian apa lagi nih? Ya ini sifat karakternya tadi ya, bahwa dia akan mendistribusikan secara otomatis kabar routingnya. Kemudian ya OSPF juga dikatakan bisa membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan ya, yang diwujudkan dalam pengelompokan yang disebut dengan area. Nanti kita lihat area itu apa. Ini masih penjelasan routing, saya lewatkan saja, sorry, OSPF ya. Ini pengertiannya tadi. Dia menggunakan protokol yang memiliki kemampuan link state dan algoritma yang digunakan adalah algoritma Zigra. Algoritma Zigra itu dia memilih rute terpendek tadi itu. Ya, ciri-cirinya protokol yang digunakan 89. Katakan juga OSPF digunakan untuk manajemen informasi dan distributing di dalam sebuah AS. Ya, AS masih ingat ya, itu gabungan dari beberapa jaringan yang memiliki katakanlah routing, konsep routing yang sama dan metode untuk
pengelolaan jaringan yang sama ya, tadi di atas tadi. Elemennya tadi disebutkan di atas, cuman ini lebih dalam bentuk diagram bahwa elemennya OSPF adalah nanti dia sebut ada AS. AS adalah gabungan dari keseluruh jaringan yang ada. Kemudian ada area 0, area 1, 2, dan 3. Area 0 ini biasanya area yang menjadi gateway antar area yang lainnya. Nanti area 1 dengan area 2 mau connect harus lewat area 0, area 3 mau connect dengan area 2 ya juga lewat area 0. Atau misalnya AS ini mau terhubung ke jaringan luar ya, dia berada di area 0 dan ada sebuah router yang berfungsi di sini sebagai ASBR-nya, semacam gateway-nya untuk menuju ke AS yang lain. AS yang lain itu bisa masih dalam konteks jaringan orang yang sudah berbeda atau masih dalam jaringan yang lagi pecah-pecah karena besarnya banyaknya AS dalam sebuah perusahaan. Misalnya Telkom mungkin dibagi menjadi beberapa AS, jadi antar AS itu harus ada area bordernya, itu disebut dengan ASBR. Kemudian area itu yang ini ya, AR0, area 2, area 0, area 1, 2, 3 itu gabungan dari beberapa internal router ya. Kemudian ada ABR. ABR itu router yang menjembatani antar area border router. Jadi kayak pintu gerbangnya atau gateway-nya antar area nih, area 0 dengan area 1. Gateway-nya adalah router ABR ini. Area 1 dengan area 3, gateway-nya adalah ABR ini. Area 0 dengan area 3, area 0 dengan area 2, gateway-nya adalah ABR ini ya. Dan di dalam area itu ada IR. Jadi tadi disebutkan bahwa area ini bisa terdiri dari beberapa IR. Kita lihat ini pengertiannya ya. Area adalah grouping yang digunakan protokol OSPF dan terdiri dari router IR ya, biasanya kurang dari 80 jumlah IR-nya, routernya ya. Ada router di situ. Jadi 80 router cukup banyak ya. Itu satu area, kalau banyak area lebih lagi dong. Oke, berikutnya IR tergabung dalam sebuah area, jelas tadi ya. Kemudian ABR adalah yang menjempati area satu dengan area yang lain. Kemudian ASBR adalah router yang terletak di perbatasan sebuah AS, terluar dari AS, untuk bertugas menjembatani dengan router AS, router ASBR di AS yang lain gitu ya. Jadi dia bertugas untuk menghubungkan AS yang lain. Ini penjelasan lebih lanjut dari SPR tadi ya. Oke, lanjut saja. Ya, tadi ini sudah saya jelaskan bahwa yang disebut dengan konsep link state dalam pemilihan jalur ya. Sehingga nanti protokol OSPF ini ketika mentransfer data dia akan memilih jalur yang dengan cost paling rendah. Jadi kita bisa setting gitu. Misalnya setting router di sini dengan router sini, antar link ini kita setting costnya 10. Ini 10, 10, 10 dan seterusnya, atau ini 9, 10, 10, 10. Nah, karena dia sudah ada cost seperti ini, biaya-biaya beban-beban ini, nanti mekanisme di protokol OSPF-nya yang memilihnya menjadi kriteria bagi dia. Kalau mau kirim paket data ke sini, ke area ini, asalnya dari area ini, maka sebaiknya melewati area ini, area ini ya, bukan lewat area ini kemudian masuk ke sini lagi, masuk ke sini baru ke sini. Kan, karena itu costnya menjadi lebih besar. Sehingga kita bisa meruteikan paket data gitu ya, harus lewat mana gitu, menuju ke suatu tempat yang kita anggap itu sebaiknya lewat jalur ini saja. Mungkin pertimbangannya ya, cost ini bisa mewakili jarak ya, bisa juga mewakili lebar bandwidth,
Misalnya, oh lewat 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 bandwidth lewat sini lebih lebih besar, udah kalau kirim paket data lewat jalur ini akan lebih cepat gitu kan. Oh kalau lewat jalur ini jaraknya lebih 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 dekat karena hanya beberapa router saja misalnya, hanya ada beberapa area yang dilewati gitu misalnya, bisa begitu ya. Nah tadi kalau di depan tadi kita ngomong ada, saya kembali ke sini lagi, ada area 0 ya, area 0 itu disebut juga area backbone ya. Saya kembali, jadi apa yang dimaksud dengan area backbone di OSPF, di protokol OSPF, area 0 biasa juga sering disebut dengan apa namanya, backbone ya. Dan fungsinya adalah untuk menjadi jembatan atau berkumpulnya para router-router ABR. Tadi saya sampaikan bahwa, saya kembali ke sini ya, router ABR ini kalau semuanya mau terhubung ya ABR ini harus terhubung ke area backbone gitu ya. Jadi supaya area 2 terhubung dengan area 1, maka area 2 harus terhubung ke area 0, area 1 juga harus terhubung ke area 0 atau ke backbone ya. Itu seterusnya. Oke, saya lanjut. Nah, jadi area backbone juga merupakan area transit ya karena dia gateway tadi ya. Jadi misalnya ini area 2, ini area 3, ini area 0 backbone-nya. Maka kalau mau terhubung area 2 dan 3 ya harus connect lewat area 0 ini, sehingga disebut juga area transit. Sebuah area yang tidak terhubung langsung ke area backbone bisa terhubung ke backbone area menggunakan virtual link ya. Jadi tidak langsung secara fisik, tetapi secara dia bisa terhubung ke ke area backbone itu menggunakan virtual link. Nah, nanti apa itu virtual link, apa itu jaringan virtual dan seterusnya akan saya jelaskan nanti di tentang VPN ya, nanti ada topiknya sendiri. Jadi ada jaringan virtual ya di sana nanti. Tapi untuk saat ini Anda pahami juga, mudah-mudahan Anda bisa memahami juga bahwa sebuah area yang tidak terhubung dengan area backbone secara langsung bisa terhubung ya, tetapi harus menggunakan virtual link. Nah, konsepnya di sini tadi. Contoh, ini area backbone, area 2, area 1 itu bisa terhubung langsung. Tapi area 3 ini nggak bisa karena dia harus melewati area 1 gitu. Bisa tidak terhubung dengan backbone? Bisa lewat virtual link, itu maksudnya tadi. Oke ya. Nah, ini yang disebut dengan link state routing tadi. Jadi dia akan menghitung, mengkalkulasi ya, konsep link state routing ini dia akan mengkalkulasi ya, area-area kiri kanan tetangga yang saling terhubung ya. Jadi nanti dia akan mengirim paket, kemudian dari ada balasan dan seterusnya dari kiri kanan ya, baru dia bisa dianggap terhubung begitu ya, karena dia saling mengirim paket begitu. Jadi kiri kanan router saling terhubung setelah proses link state routing ini ya. Jadi antar router yang bertetangga itu akan saling mengirim paket data ke kiri kanannya, nanti ada balasannya, dianggap oh saya punya tetangga gitu ya, baru dihitung jarak terpendek antar semua yang saling sudah bertukar informasi apa tadi link state tadi ya, berdasarkan paket-paket yang dikirimkan, baru dihitung-hitung ulang oh nanti dari sini menuju ke router ini oh berapa angka jarak kos dan sebagainya gitu ya. Tapi di sini lebih disebut dengan kos ya, dianggap beban biaya dan seperti itu. Tapi kos di sini bisa diasumsikan sebagai jarak, bisa juga diasumsikan sebagai bandwidth. Kalau dia diasumsikan sebagai bandwidth,
bandwidth yang besar itu yang menjadi pilihan, tapi kalau dia dianggap biaya, maka biaya terkecil yang menjadi pilihan. Kalau dia itu cost itu mengacu kepada jarak, maka jarak terpendek yang menjadi pilihan utamanya. Oke, kira-kira begitu penjelasannya. Nanti untuk labnya akan saya coba buatkan secara terpisah aja ya. Tapi kalau Anda mau membaca konfigurasinya kira-kira seperti apa ya di tabel routing di routernya, ya Anda silakan baca-baca atau lihat-lihat tahapan-tahapannya ini. Oke, demikian penjelasan dari saya, semoga ini bisa membantu Anda. Kalau kiranya ada yang kurang jelas, silakan Anda bertanya langsung di di forumnya atau di kelas dan sebagainya, di mana saya ada mengajar juga di kelas ya. Oke, terima kasih.